Hari ini kalau saudara adalah fans MU, maka saudara adalah orang yang paling kecian di dunia karena saudara dibully terus sama orang-orang ya. Saking segitunya saudara-saudara, orang tuh bisa bela timnya meskipun jelek tapi tetap setia. Gue suka tuh. Saudara-saudara, pertanyaannya begini, kenapa ya mereka bisa sampai setia banget? Kita pengen apa? Orang tua yang setia. Kita pengen rekan kerja yang setia, setuju gak? Kita pengen partner bisnis yang setia. Kita pengen pegawai yang setia. Kita pengen semuanya setia. Kita semua setuju. But pertanyaannya adalah, sebenarnya kesetiaan itu tidak sesimpel yang kita harapkan. Kita pengen orang lain setia, tapi pertanyaannya kita sendiri setia atau enggak? Pastor, aku setia. Buktinya sekarang sudah 30 tahun aku berumah tangga, gak pernah aku selingkuh. That's good. Tetapi kesetiaan kalau cuma dipandang bahwa Anda tidak pernah selingkuh, I think it's been too shallow. Terlalu dangkal itu. Kesetiaan bukan cuma bicara soal Anda tidak pernah selingkuh. Kesetiaan bukan cuma bicara tentang Anda tidak pernah mengkhianati pasangan. Atau mengkhianati rekan kerja. Kesetiaan tidak bicara hanya itu. Kalau kita cuma bicara kesetiaan hanya itu, well, to be honest, kita masih belum mengerti apa itu kesetiaan. Kalau Tuhan cara mainnya sama kita transaksi, gue berkatin lu nih. Tapi kalau lu sampai dosa sedikit, mati kau. Kita udah mati dari kemarin-kemarin, betul nggak? Hari ini kita mau sama-sama belajar satu topik, fruit of spirit, yaitu faithfulness. Saudara-saudara, saya ingin mengawali dengan ini. Ada yang tahu? Pasti rata-rata tahu, karena saya menebak rata-rata seumuran saya juga nih ya. MU, sebuah tim yang mungkin ya menurut saya sampai hari ini, basis fansnya itu paling besar sedunia. Dan yang membuat dia sangat besar basis fansnya itu sebenarnya, kalau saudara mungkin seumuran dengan saya, ada yang namanya Class of 92. Jadi angkatan 92 yang dibesut oleh sang pelatih legendarisnya yaitu Ferguson, Sir Alex Ferguson. Kalau kita sama-sama ini, saudara, kita tahu ini benar-benar tim yang dia juara Liga Champion, Premier League, semuanya dia juara. Tapi hari ini kalau saudara adalah fans MU, maka saudara adalah orang yang paling kecian di dunia karena saudara dibully terus sama orang-orang ya. Nah, saya pengen ngomong ini untuk apa? Saya tidak tahu saudara suka nonton bola atau tidak, tapi ada seorang konten kreator ya. Di sebelah kiri itu adalah seorang penyanyi namanya Yura Yunita. Ya, kalau saudara tahu mungkin di generasi Z lebih tahu ya. Dan mereka bikin konten dan ada sebuah konten podcast di mana Yura ini sebagai seorang istri, dia baru menikah dengan suaminya dan dia kayak kaget. Dia tidak menyangka suaminya itu adalah seorang yang ngefans banget sama tim sepak bola MU. Dan yang bikin berita ini viral karena MU itu lagi jeblok-jebloknya kalah terus. Performa timnya tuh lagi buruk. Jadi tiap kali nonton marah-marah, ngamuk-ngamuk. Lalu kemudian istrinya kan simple kan, perempuan perspektifnya. Ya udah kalau kamu marah-marah ganti tim aja. Ngamuk dia. Kamu mau saya ganti istri gitu kan ya. Saudara-saudara, ini adalah satu contoh bagaimana ada orang yang kemudian fanatik sekali dengan sepak bola. Dalam 1 bulan yang lalu saya diundang podcast sama salah satu bukan podcaster, saya agak Good News ya. Lalu kemudian mereka tanya, jadi mereka kumpulin karena tahu saya YouTuber saudara-saudara. Lalu kemudian mereka kumpulin pertanyaan, salah satunya adalah, kok kenapa sih agama itu bisa berantem? Agama tuh kan mestinya bikin baik, tapi kenapa sih bisa berantem? Saya bilang simple, jangankan agama, pendukung sepak bola aja ketemu bisa berantem, betul nggak? Saking segitunya saudara-saudara, orang tuh bisa bela timnya meskipun jelek tapi tetap setia. Gue suka tuh. Meskipun jelek tapi tetap setia. Saudara-saudara, pertanyaannya begini, kenapa ya mereka bisa sampai setia banget? Oke, kita sekarang gak usah bicarain MU karena tentu saja gak ada gunanya kita bicarain MU ya saudara. Tapi saya ingin ambil contoh ini untuk tunjukkan kepada saudara, meskipun ada yang sampai segitu amat, tapi kita tuh menghargai yang namanya kesetiaan, setuju? Tidak ada di antara kita yang against of faithfulness. Tidak ada di antara kita yang kemudian mengatakan di sini, gue gak setuju, gak akan.
Karena kita semua pengen yang namanya kesetiaan itu ada di dalam hidup kita. Setuju? Kita semua pengen pasangan yang setia. Amin. Kita pengen anak-anak yang setia, betul nggak? Kita pengen pacar yang setia. Kita pengen apa? Orang tua yang setia. Kita pengen rekan kerja yang setia. Setuju nggak? Kita pengen partner bisnis yang setia. Kita pengen pegawai yang setia. Kita pengen semuanya setia. Kita semua setuju. But pertanyaannya adalah, sebenarnya kesetiaan itu tidak sesimpel yang kita harapkan. Kita pengen orang lain setia, tapi pertanyaannya kita sendiri setia atau enggak? Pastor, aku setia. Buktinya sekarang sudah 30 tahun aku berumah tangga, gak pernah aku selingkuh. That's good. Tetapi kesetiaan kalau cuma dipandang bahwa Anda tidak pernah selingkuh, I think it's been too shallow. Terlalu dangkal itu. Kesetiaan bukan cuma bicara soal Anda tidak pernah selingkuh. Kesetiaan bukan cuma bicara tentang Anda tidak pernah mengkhianati pasangan atau mengkhianati rekan kerja. Kesetiaan tidak bicara hanya itu. Kalau kita cuma bicara kesetiaan hanya itu, well, to be honest, kita masih belum mengerti apa itu kesetiaan. Jadi hari ini kita mau sama-sama melihat lebih dalam, karena saya percaya jemaat ini adalah jemaat yang mau bertumbuh. Amin. Jemaat yang mau bertumbuh, kita pengen kekristenan kita bertumbuh. Amin. Kita pengen kualitas pasangan relasi suami istri kita bertumbuh. Amin. Kita pengen kita jadi orang tua, parenting kita makin bertumbuh. Amin. Kita pengen bahwa kualitas kita, hidup kita makin bertumbuh. Dan saya percaya, sebagaimana Tuhan mengatakan dalam Galatia 5:22, buah-buah roh itu atau kualitas-kualitas roh itulah yang akan membuat hidup kita lifting up. Sama-sama kita baca buah roh. Sama-sama ya saudara-saudara ya. 1, 2, 3. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saya tadi bilang di awal, kalau saudara bertumbuh dalam semuanya ini, hidup saudara akan lebih baik. Karena orang tuh gini saudara. Kalau saudara cerdas melihat hidup, saudara tuh pentingkan yang namanya kualitas hidup. Betul ya? Hidup itu harus berkualitas, bukan cuma kuantitas, tapi kualitas. Dan kualitas itu akan saudara dapatkan kalau saudara punya ini semua. Saudara bertambah di dalam kasih. Saudara pengen? It's good. Saudara bertambah dalam sukacita. Puji Tuhan, bertambah dalam damai sejahtera, kesabaran. Ini adalah hal-hal kualitas yang penting sekali untuk membuat saudara naik level lagi. Katakan sama-sama dengan saya, naik level. Saudara naik level kalau saudara tuh bertambah-tambah di dalam buah roh ini. Secara khusus saya mau bahas tentang kesetiaan. Kesetiaan di dalam bahasa Yunani, kalau saudara baca Alkitab, bahasa asli perjanjian baru kita itu bahasa Yunani. Bahasa Yunani kesetiaan ini atau di dalam Galatia 5:22 ini menggunakan kata pistis. Apa? Pistis. Kata pistis ini kalau saudara baca dalam perjanjian baru, sebenarnya kata pistis itu muncul 244 kali. Banyak ya? Tapi menariknya adalah kata pistis itu diterjemahkan 239 kali. It means 239 kali diantaranya itu diterjemahkan sebagai iman. Kalau saudara pernah dengar pisteo, pistis, itu satu akar kata yang sama. Iman. Tapi kenapa di dalam Galatia 5:22 dia itu menggunakan tensa sifat atau adjektif, kata sifat. Dan kata sifatnya itu diterjemahkan kesetiaan. Jadi kalau pistis itu kata benda, artinya adalah iman. Kata benda. Tapi kalau kata sifat artinya kesetiaan. Pastor ini udah mulai bahasa asing, kita mulai bingung nih. Sabar ya. Di sini saya mau mengajak kita untuk mengerti nih. Kata pistis itu dalam budaya Yunani itu seringkali disandingkan dengan namanya Sophia. Ada sih namanya Sophia? Ada? Sophia atau Sophos itu artinya apa? Wisdom, hikmat. Jadi kalau saudara kasih nama anak Sophia, itu artinya wisdom. Bagus itu kata. Jadi kata pistis itu disandingkan dengan yang namanya Sophia. Karena kata pistis itu menggambarkan orang ini berkualitas atau enggak. Di dalam budaya Yunani, orang itu berkualitas kalau dia punya yang namanya hikmat, sophos.
Jadi saudara akan dengerin dia karena dia tuh berhikmat. Saudara tanya sesuatu tentang hidup, dia tuh bisa jawab sesuatu kayak out of the box aja. Kayak kita nggak bisa mikir, iya juga ya, bener juga ya. Itu orang yang berkualitas, orang yang people look up to. Itu dalam budaya Yunani. Dan kata Sophia itu seringkali dihubungkan dengan pistis ini. Jadi pistis ini adalah kualitas yang membuat orang itu proven, atau kualitas yang membuat orang itu bisa membuktikan dirinya. Aku ini adalah orang yang berhasil, orang yang dihormati, orang yang dihargai. Orang yang dijadikan teladan, yang membuat orang lain itu selalu look up to. Itu pistis. Tapi menariknya adalah kata ini dipakai di dalam perjanjian baru, dalam Alkitab. Tidak untuk menunjukkan semata-mata kualitas seseorang. Karena Paulus ketika menuliskan Galatia 5 ayat 22, dia itu menuliskan pistis itu adalah kualitas yang bisa dimiliki manusia, tidak titik di situ. Karena apa? Karena Tuhan yang terlebih dahulu menunjukkan kesetiaan. Jadi dalam kekristenan kita tuh percaya bahwa manusia itu tidak ada baik-baiknya. Manusia baik ada nggak? Ada. Tapi manusia benar ada nggak? Nggak akan pernah ada. Anda baik pun tuh ada batasnya, betul nggak? Halo? Tiba-tiba saudara terima telepon yang tidak ada memorinya, saudara tidak memori itu siapa. Tapi tiba-tiba dia tanya, halo Pak, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Baik nggak? Baik tuh. Tiba-tiba menyapanya, bagaimana kabarnya? Semoga semoga sejahtera selalu. Betul? Baik nggak? Setelah baik itu ada apa? Nawarin kartu kredit. Benar? Kalau orang baik, manusia baik, itu kita nggak bisa benar-benar rely on. Karena baiknya manusia itu seringkali didasarkan atas berbagai macam motivasi. Betul? Kalau tiba-tiba ada orang baik sama saudara, ujung-ujungnya pinjam dulu 100. Betul? Buat yang sekolah, tiba-tiba baik. Biasanya menjelang ujian. Kalau enggak minta catatan, pinjem PR. Betul? Yang masih sekolah ada? Saudara, kebaikan manusia itu tidak bisa kita sandar. Termasuk kesetiaan manusia. Ada sebuah artikel menuliskan begini. Setia ketika pacaran, selingkuh sesudah. Apa tuh? Kok bisa begitu? Jadi ini artikel ditulis oleh seorang psikolog. Dan dia menuliskan artikel ini, dalam artikelnya dia bilang begini. Awalnya cukup mengherankan bagi saya ketika mengetahui bahwa lebih banyak pasangan yang tidak setia. Yang justru ketika masa pacaran merupakan pribadi yang alim. Dan tidak, tolong abis ini jangan paranoid. Pastor, berarti suami saya nih dulu waktu pacaran alim, berarti dia selingkuh. Bukan, saya tidak sedang mengatakan begitu. Jangan abis ini udah langsung catat, abis ini pulang periksa HP suami. Bukan, saya tidak sedang mengatakan itu. Ini artikel yang ingin kasih tahu, jangan kita terbuai dan merasa bahwa oh tenang, ini orang alim, pasti tidak selingkuh. Belum tentu. Betul? Belum tentu loh saudara-saudara. Maksud saya adalah, saudara, ini adalah cerita yang psikolog ini membagikan sebuah pengalaman dia bahwa kita tidak bisa benar-benar mempercayakan pada kemampuan manusia, kesetiaan manusia, kebaikan manusia, itu gak bisa. Dalam pelayanan saya saudara-saudara pastoral 8 tahun, saya pegang 200 kakak di salah satu gereja lokal di Jakarta. Waktu saya pegang 200 kakak itu saudara-saudara, saya ketemu berita atau kisah di mana ada seorang istri yang bilang, Pak, kenapa ya suami saya selingkuh? Kenapa ya suami saya itu dulu baik banget loh Pak. Dulu saya tinggal di Cawang. Suami saya tuh Pak dari Pademangan, dia naik sepeda bawa nasi goreng. Hujan-hujan Pak. Setia banget. Tapi sekarang sejak jadi manajer, dia selingkuh. Dulu waktu belum apa-apa, dia setia Pak. Dalam hati saya kasih tahu, membatin saya. Iya,
Karena seringkali perempuan menuntut laki-laki, kalau abang ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, abang ditendang. Tapi kita terlalu percaya diri, kita lupa bahwa abang kita ini juga manusia berdosa. Karena bisa jadi kalau dia ada uang, dia punya simpenan. Betul? Jadi kalau dulu dia tidak selingkuh karena dia tidak punya apa-apa. Dia mau piara apa kalau dia nggak punya apa-apa, betul nggak? Betul? Apa yang mau saya sampaikan adalah menyandarkan diri pada karakter manusia itu sia-sia. Menyandarkan diri pada kemampuan manusia itu sia-sia. Saya bukan bilang sekali lagi abis ini saudara curiga sama suami, curiga sama istri saudara, bukan. Tapi maksud saya adalah penting sekali dasar kita itu bukan manusia. Penting sekali kita, seisi keluarga kita, saya dan pasangan itu betul-betul penting sekali dasarnya itu mesti Kristus. Gak boleh dasarnya tuh manusia. Tenang Pak, pacar saya ini orang baik. Dia memang agak jarang ke gereja sih, tapi orang baik dia. Hati-hati. Ada yang kemarin ngobrol sama saya, discuss. Kok gimana kok? Suaminya tuh gak gimana sih, tapi saya bilang oke, yuk katakanlah dia orang baik. Saya percaya ada orang baik non-Kristen tuh banyak. Betul ya? Saudara ketemu orang baik, itu pasti banyak. Cuman baiknya dia standarnya tuh apa? Itu pertanyaan saya. Tapi kan dia baik kok, gak apa-apa kan menikah dengan orang baik. Sabar. Baik itu selalu ada batasnya, selalu ada definisinya. Ada orang yang baik kalau you baik sama saya. Kalau sekali saya dapetin you tidak sesuai keinginan saya hancurin you. Ada gak? Ada loh. Saudara jangan menyandarkan diri pada kebaikan manusia. Karena kebaikan manusia itu standarnya beda-beda. Betul? Saya selalu bilang kepada pasangan yang mau menikah dengan yang beda iman. Saya bilang begini, oke lah pasangan you baik. Saya berharap pasangan you baik beneran. Tapi pada kenyataannya kalau you punya anak, you berharap anak you ke gereja enggak? Berharap enggak? Atau enggak? Berharap kan? Kalau you ajak anak you ke gereja, ayo dek ke gereja. Kalau papanya nggak ke gereja, dia akan bilang apa? Papi aja nggak ke gereja. Papinya baik. Anak you akan bilang apa? Gue nggak perlu jadi orang Kristen mah untuk jadi orang baik. Papi aja baik. Bingung nggak lu? Bener nggak? Baca Alkitab nak. Mama aja malas baca Alkitab. Bingung nggak? Karena standar kebaikan orang beda-beda. Saudara-saudara yang saya ingin kasih tahu, manusia itu terbatas, dia situasional. Seperti yang tadi saya bilang, ada orang yang baiknya luar biasa, sekali dia kecewa, mati loh saudara. Benar nggak? Itulah sebabnya kenapa standar kebaikan manusia itu kita harus hati-hati. Kenapa? Karena ini Kristen banget, dalam arti kekristenan mengajarkan kita manusia itu berdosa. Karena berdosa kita itu kalau lihat orang baik, ya syukur-syukur dia baik, tapi belum tentu dia benar-benar baik. Karena selalu ada keterbatasan-keterbatasannya dia. Nah that's why kenapa hari ini saya ingin kasih tahu sama saudara, dasar kesetiaan itu bukan pada manusia. Tapi dasar kesetiaan penting banget, kita bicara dari Tuhan. Kita mesti punya standar yang sama, makanya saya bilang menikah itu bukan dua jadi satu saja. Menikah itu antara suami dan istri dan Tuhan. Ada pribadi yang mempersatukan. Makanya kan Tuhan Yesus mengatakan apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Maksudnya Tuhan mau kasih tahu kalau dasarnya Kristus, dasarnya Tuhan, maka engkau kuat. Karena dasarnya nggak berubah. Dasarnya bukan selera manusia, tapi dasarnya adalah seleranya Tuhan itu sendiri. Saudara, saya perkenalkan seorang nabi namanya Hosea bin Beri. Lucu ya namanya ya. Bukan penyakit beri-beri saudara ya. Hosea bin Beri ini adalah seorang nabi di kerajaan Israel di abad yang ke-8. Abad yang ke-8. Dan dia diperintahkan untuk menikahi seorang perempuan sundal bernama Gomer. Aneh Pak namanya? Ya udah saudara, nama orang saudara juga mau gimana. Gomer ini kemudian kalau saudara baca kisahnya, dia melarikan diri dan kemudian dia berselingkuh dengan laki-laki lain. Jadi sudah dinikahi lalu dia
melarikan diri, dia selingkuh. Bahkan kalau saudara baca, dia itu menjual diri. Karena background dari Gomer ini adalah seorang, pelacur. Dia menjual diri lagi. Dan kalau saudara baca, Hosea, nabi ini diperintahkan untuk menikahi Gomer. Bukan cuma menikahi, dia tebus Gomer. Dia terima kembali dan mencintai Gomer. Sekali lagi ini adalah, jangan saudara abis ini katakan, mah atau papa. Bro, pastor tadi mengajarkan untuk menikahi pelacur. Bertobat ya, saya tidak ngajarin begitu. Tapi ini kisah ingin kasih tahu sama kita bahwa ada seorang nabi yang diperintahkan Tuhan untuk melakukan itu. Dan harus mencintai seorang yang telah mengkhianati dia, menjual dirinya. Kok bisa? Nabi biasanya diperintahkan untuk melakukan hal yang ekstrim. Kalau saudara baca sebenarnya maksudnya Tuhan kenapa begitu. Saudara baca itu ada hubungannya dengan sejarah Israel. Ulangan pasal 7 ayat 9, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Tuhan Allahmu, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Konteks ayat ini atau kitab Ulangan adalah ketika bangsa Israel bersiap-siap mau masuk tanah Kanaan. Jadi mereka udah putar-putar padang gurun tuh. Dan mereka mau masuk tanah Kanaan. Jadi Ulangan, namanya Ulangan. Kalau saudara kitab Ulangan dulu waktu kecil saya pikir Ulangan tuh ujian saudara. Bukan, Ulangan itu diulang kembali. Dalam bahasa Inggrisnya Deuteronomy atau hukum yang kedua. Ya, jadi perulangan kembali apa yang sudah Tuhan sampaikan melalui Torah. Masih ingat ya? Ya? Nah, pada zaman itu saudara-saudara, kalau saudara lihat dalam sejarah, saya mencoba untuk menghitung dari zaman Ulangan, waktu mau masuk tanah Kanaan sampai pada zaman Hosea di abad ke-8, itu terbentang jarak 400 tahun kurang lebih. Berapa? 400 tahun. Pada waktu padang gurun saudara-saudara, bangsa Israel itu berulang kali melakukan 8 kejadian pemberontakan yang tertulis. Mulai dari mereka bersungut-sungut karena tidak ada air minum. Sampai mereka bersungut-sungut karena udah lama gak makan daging. Di padang gurun makannya apa? Masih ingat makan apa? Cilor, bukan. Makan apa? Bukan seblak. Mana. Nah, makan mana kelamaan, akhirnya mereka protes. Aduh, kapan nih makan daging gitu kan? Makan daging. Ya udah, Tuhan kirimkan burung puyuh. Makan sampai firman Tuhan mengatakan mereka makan daging sampai daging keluar dari hidung. Jadi sebenarnya bukan masalah Tuhan gak boleh kasih makan daging, tapi mereka itu rakus. Nah itu. Jangan lupa Israel itu bangsa udik. Pastor, ngatain bangsa Israel dikutuk loh. Bukan. Udik itu artinya mereka itu bangsa budak. Mereka keluar dengan mental budak. Makanya Tuhan itu didik mereka luar biasa. Tapi berkali-kali dengan kepala batu mereka memberontak kepada Tuhan. 40 tahun, 8 kali setidaknya. Waktu mereka masuk tanah Kanaan, dimulailah masa hakim-hakim setelah masa Yosua. Oke? Masa hakim-hakim itu terjadi 20 kali kejadian penyembahan berhala. 20 kali kejadian kejahatan luar biasa di sana. Setelah masa hakim-hakim, kerajaan Israel terbentuk. Seluruh raja-raja Israel sesudah pecah Yehuda sama Israel, saudara masih ingat setelah Salomo, Rehabeam. Setelah Rehabeam kerajaan pecah, masih ingat ya? Kerajaan utara, kerajaan Israel, tempat di mana Hosea melayani itu raja-raja, semua raja, 14 raja-raja, jahat semua. Kalau saudara total, 8 plus 20 plus 14, berapa? Berapa? Aduh pastor capek, Senin sampai Sabtu, sekarang kok hari Minggu berhitung lagi. Berapa? 40? 42. 42 kali pengkhianatan dan kejahatan. Menurut saudara, kalau Tuhan ketemu dengan bangsa yang berkali-kali sampai 42 kali selingkuh, anggapnya begitu, mengkhianati Tuhan, apa yang harusnya Tuhan lakukan? Dia udah pernah janji di Ulangan. Dia janjinya apa? Aku Allah yang setia, memegang perjanjian kasih setianya kepada beribu-ribu keturunan. Kalau Tuhan berjanji setia, ketemu umatnya kayak begini, enaknya diapain? Saya itu dulu
kuliah S1 saya tuh adalah computer science, computer engineering. Saya kalau bikin programming, saudara-saudara saya coding. Kadang-kadang itu saudara, kita tuh satu tim, satu kelompok, entah 4 orang, 3 orang, 2 orang. Tapi yang saya paling benci adalah kalau teman-teman saya kalau codingnya tuh nggak rapi. Coding itu nggak tahu bulat, jadi saya tuh habisin 1 jam untuk baca, dia ini sebenarnya coding apa sih? Dia tuh lagi menulis apa sih? Dia lagi programming apa sih? Biasanya kadang-kadang saya tuh nggak sabar. Kalau saya udah lihat codingnya kagak ngerti, saya Ctrl A, delete. Saya bikin baru. Sebel liatnya. Karena buang-buang waktu. Halo, saudara gitu nggak? Hah? Kalau saudara gitu manusiawi, saya juga gitu kok. Betul? Betul? Masak makanan, nasi jadi bubur. Ibu-ibu kalau nasi jadi bubur tidak sesuai harapan, buang atau suruh suami makan? Suruh suami makan Pak, sambil nodong pisau, enak gak? Bercanda ya, bercanda. Saudara-saudara, kita adalah manusia yang mudah banget, kalau ini kita anggap adalah sesuatu, sudah kita delete aja, betul gak? Dan Tuhan itu kalau seperti saya, udah dari dulu dia delete. Dia udah buang ini orang, ini bangsa tegar tengkuk, dia tinggalin. Pilih aja bangsa yang lain, betul gak? Iya kan? Tapi kalau saudara baca, selama 400 tahun itu, di tahun yang ke-400 kurang lebih, Tuhan bilang sama Hosea, kamu cari istrimu yang selingkuh itu. Kamu tebus dia, kamu beli dia. Kamu nikahi kembali. Bukan cuma kamu nikahi kembali, kamu cintai dia. Kenapa Tuhan bilang begitu? Karena Tuhan mau pakai contoh Hosea untuk menunjukkan, aku itu mengasihi Israel. Israel yang sudah berkali-kali selingkuh, mengkhianati aku, menganggap sampah kasih setiaku. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Tapi masakan aku membiarkan engkau dan menyerahkan engkau, hai Israel. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Sebab aku ini Allah dan bukan. Apa maksudnya? Tuhan mau bilang, kamu berkali-kali menyakiti aku. Kamu menganggap sampah kasih setiaku. Kalau aku ini manusia, aku sudah buang kamu. Tapi aku ini Tuhan dan bukan manusia. Artinya apa? Aku adalah Tuhan yang panjang kasih setia. Aku adalah Tuhan yang mengasihi engkau dan setia pada perjanjianku. 400 tahun yang lalu terhadap nenek moyangku, aku berjanji aku akan jadi Allahmu. Dan aku memegang perjanjianmu sampai sekarang. Meskipun kamu tidak bisa menghargai perjanjianku. Wow. Waktu saya baca ayat ini, saya shock, saudara-saudara. Bam! Saya sadar, Tuhan. Kalau nggak ada kasih setia Tuhan, habislah kita. Kalau Tuhan itu cara main Tuhan sama kita kayak kita bisnis. Saudara punya teman bisnis atau saudara punya bawahan lah, anggaplah begitu, pegawai. Dan berkali-kali saudara percayakan dia tilep uang saudara. Dia main belakang, order saudara dia ambil buat dirinya sendiri. Kalau saudara jadi, maaf, bosnya, saudara ngapain? Saudara ampuni berapa kali? 3 kali kan? Ini 1 ya, SP1 ya. Terus SP2, SP3 babai kan? Oh berarti gak 3 kali, cuma 2 kali. Iya kan? Betul? Kalau saudara jadi orang tua, anak saudara kan bilang begini, 1 ya, mama bilang 1, papa bilang 1 ya. Dia bikin lagi, 2 ya. Jangan sampai 3 keluar dari kakak kamu, begitu kan? Saudara, manusia itu kesetiaannya ada batasnya. Saya bukan ajarin sama saudara kalau gitu Pak, karyawan saya tipu saya harus terus menerus. Bukan. Saudara berhikmatlah, saya tidak ajarin begitu.
Tapi maksudnya adalah saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa Tuhan itu setianya luar biasa. Tuhan itu setia sama kita luar biasa. Kalau kita sama bawahan kita atau sama anak kita, kita bisa habis sabar. Saudara pikir kalau Tuhan begitu sama kita, mati kita. Kalau Tuhan cara mainnya sama kita transaksi, gue berkatin lu nih. Tapi kalau lu sampai dosa sedikit, mati kau. Kita udah mati dari kemarin-kemarin, betul gak? Siapa sih di antara kita yang bisa bilang bahwa saya sempurna banget, saya ini kudus. Saking kudusnya pastor, saya tuh mau apa-apa doa dulu pastor. Sebelum berdoa saya doa lagi pastor. Saya kalau jalan kemana-mana ketemu orang, shalom. Saudara agak lain. Tidak ada di antara kita yang benar-benar sampai kudus banget. Kalau Tuhan cari-cari kayak auditor, cari masalah, dosa dalam hidup kita, mati kita, bener gak? Kita berharga bukan karena kita berharga, betul? Kita berharga karena saudara kita tahu kita tuh sampah. Anda dan saya itu sampah. Kalau kita tahu kita tuh sampah, tapi dibuat Tuhan jadi berharga, kita bisa menghargai kasih setia Tuhan. Tahu gak kenapa Tuhan ajarin begini? Seorang teolog namanya Charles Spurgeon, dia bilang begini, kita tuh orang yang berhutang pada kebaikan Tuhan. Kita berubah berkali-kali, bener gak? Kadang udel kita lari ke kiri, udel kita lari ke kanan. Pikiran kita kadang geser ke belakang, betul gak? Ada masa kita mager sama Tuhan. Ada masa kita jauh dari Tuhan, oh kita tuh manusia labil. Anda saya tuh ababil. Dari mimbar saya akan berani mengatakan Anda dan saya itu berdosa. Anda dan saya itu adalah manusia lemah. Manusia yang sangat-sangat tidak bisa diandalkan. Kita harus dengan takut akan Tuhan. Gentar di hadapan Tuhan kita bilang, Tuhan aku mau menghargai Engkau. Kita gak ada baik-baiknya. Kita itu seringkali geser, berubah, ababil, galau, gagal move on, whatsoever Anda sebut aja. Tapi puji Tuhan, walaupun kita baperan, dia gak baperan. Walaupun kita tuh bisa mager, dia gak mager sama kita. Puji Tuhan. Dan disitulah kita belajar meresponi kasih setia Tuhan dengan yang namanya pistis. Halo, apa itu pistis? Pistis itu kata bendanya adalah iman. Kata sifatnya adalah kesetia. Jadi kalau saudara ketemu ada orang Kristen, agamanya Kristen bilang gue beriman kok pada Yesus. Tapi hidupnya gak ada setia, dia gak ada iman. Betul? Kalau hidupnya gak ada kesetiaan, sorry, you belum beriman. You tuh cuman tahu-tahu doang. You ngaku-ngaku doang, you percaya Yesus, beriman Yesus. Tapi kalau gak ada kesetiaan, sorry, you bukan beriman. Ada yang bilang, oh aku aktivis gereja dan sebagainya. Tahu-tahu pindah. You gak ada imannya sebenarnya. Betul? Karena tidak ada karena kesetiaan itu adalah buah dari iman. Kita disebut beriman kalau kita punya kesetiaan. Dan kesetiaan itu tidak beranjak dari diri kita. Tapi kesetiaan itu adalah patokannya kesetiaannya Tuhan. Dan cara kerja Tuhan itu begitu. Cara kerja Tuhan itu adalah bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Supaya kamu sadar. Bukan kamu yang mengasihi aku, tapi aku yang mengasihi kamu. Supaya kamu bisa mengasihi, betul? Siapakah di antara saudara orang tua, saudara bilang, nak kamu jadi anak mesti rajin, tapi saudara malas. Itu anak bisa jadi rajin gak? Mujizat kalau dia bisa jadi rajin, betul? Selalu dimulai dari orang tua dulu. Kasih contoh dan teladan baru anak itu bisa belajar untuk rajin. Saudara menghargai orang, anak akan belajar menghargai orang dari saudara, betul gak? Itu cara manusia itu begitu. Kita tuh manusia itu adalah manusia yang mulai dari nol, bahkan minus. Baru dari Tuhan kita belajar. Oke, kita belajar setia. Oke, kita belajar mengasihi. Oke, kita belajar lebih baik. Itu cara kerjanya selalu begitu. Dan Tuhan sama kita selalu begitu. Dia mulai dengan mengasihi kita dulu. Indah itu Tuhan. Bukan karena kita layak dikasihi. Enggak. Tapi supaya kita belajar mengasihi karena dia terlebih dahulu mengasihi.
Kita belajar setia karena dia terlebih dahulu setia. Kita belajar jadi orang baik karena dia terlebih dahulu baik sama kita. Amin. Itu kekristenan. Kekristenan tidak sama agama lain yang berusaha untuk lakukan ini. Nah, kekristenan dimulai dari anugerah. Indahnya kekristenan itu di situ. Kita tuh mengalami anugerah. Maka hari ini, saya percaya hari ini saudara-saudara dalam kehidupan kita butuh kesetiaan. Ingat saudara-saudara, kesetiaan itu sebenarnya punya satu similarity yang lain, namanya long suffering. Apa itu long suffering? Rela menanggung derita, rela menanggung beban, rela menanggung apa? Menanggung yang namanya, tapi aku setia. Itu long suffering. Saudara-saudara, hari ini saya perhatikan banyak rumah tangga itu kehilangan yang namanya kesetiaan. Itu tadi saya bilang, loh pastor, saya masih satu rumah tangga dengan istri saya, masih di satu atap, kita gak cerai. Belum tentu. Itu cuma kesetiaan pada level paling awal, paling kulit. Kesetiaan itu bicara tentang apa? Kesetiaan itu bicara tentang bagaimana ketika pasangan kita dalam keadaan yang sulit kita untuk setia, kita tetap setia. Oke, saya kasih contohnya gampangnya gini. Suami, kalau Anda berbisnis dan waktu bisnis saudara-saudara tiba-tiba saudara mengambil keputusan yang maaf mungkin keliru. Istri saudara udah bilang, kayaknya gak bisa begitu deh kok. Kayaknya ini salah Niko. Sebagai laki-laki kadang-kadang kita punya pride juga ya. Enggak, emang mesti begini. Perempuan kau tahu apa? Kan begitu kan ya? Halo? Ternyata saudara gagal. Collapse. Fail. Pulang ke rumah. Istri tahu fail. Respon istri gimana biasanya? Biasanya cuma 2 kata. Tuh kan? Nah, biasa kalau suami mau ketemu tuh kan begitu, dia akan kabur. Siu, dia lari. Dia duduk di kafe di mana, betul? Kalau saudara belajar arti kata kesetiaan, suami pulang, istri akan bilang, dia akan peluk suaminya dan dia bilang, it's okay, I support you. Di masa benar bahkan di masa engkau salah, I support you. Itu kesetiaan. Halo? Saudara paham arti kesetiaan? Ini bukan soal gak cerai. Kesetiaan itu adalah engkau menerima di saat pasanganmu lagi lemah. Engkau bahkan bisa support dia, bahkan di saat dia lagi fail. Istri goreng telur, mbak pulang gak balik-balik. Kayak Bang Toyib, Mbak Toyib. Goreng telur. Waktu gorengin telur ya. Dia masukin minyak setengah panci. Atau bikin telur mata sapi minyak setengah panci. Itu minyaknya kebanyakan. Udahlah Mbak. Ternyata hancur itu telur, gosong gak jelas. Sebagai suami kalau engkau setia, engkau ngapain? Bukan. Terima nasi Pak. Kalau kita setia, maka kita akan seperti Tuhan, hati Kristus yang is okay, next time akan lebih better. Ini aku makan mah. Indah kan? Kesetiaan itu bukan soal nggak cerai. Sorry, maaf itu terlalu di permukaan. Kesetiaan itu adalah ketika pasanganmu, anakmu gagal, engkau itu akan bersikap sebagaimana Tuhan. Bukan untuk mentolerir kesalahan, bukan ya. Bukan untuk membiarkan pasangan saudara terus salah, bukan. Tapi mensupport dia. Aku hadir di sini, bahkan di saat engkau lemah, aku tetap ada. Itu kesetiaan. Ya betul lah, kadang-kadang kita masih belajar setia, betul ya? Kita belajar setia, kadang-kadang masih, tapi kita belajar. Itulah yang membuat saya akhirnya bilang, ini long suffering. Tapi saya percaya bahwa kesetiaan itulah sebenarnya yang Tuhan cari. Setia, Tuhan percayakan apa kita setia. Dan sebenarnya yang Tuhan cari itu bukan, kalau saudara ingat parable-nya atau perumpamannya. Bukan hasilnya yang Tuhan cari, tapi hatinya yang Tuhan cari. Betul kan? Jadi buah yang indah dari kesetiaan itu bukan soal
hasil sekali lagi, tapi hati saudara jadi seperti yang Tuhan mau. Dan itulah yang Tuhan cari. Saya tutup dengan sebuah cerita. Kisah tentang seorang perempuan bernama Maria Margherita Locchi. Maria ini adalah seorang perempuan biasa dari Italia. Dan dia ini penyayang binatang, saudara-saudara. Dan satu kali ketika dia pulang kerja, dia lewat satu lapangan kecil, dia ketemu dengan satu anjing. Anjing itu namanya Ciccio. Dia kasih nama Ciccio. Jadi Maria ini adalah seorang penyayang binatang sekali dan dia kasih makan anjing ini, dan anjing ini karena anjing jalanan, saudara-saudara. Anjing ini akhirnya dekat sekali dengan Maria dan dia ikut Maria kemana dia pergi. Akhirnya Maria dan Ciccio jadi sahabat, saudara-saudara. 7 tahun setelah mereka bersahabat, Maria meninggal dunia karena infeksi paru. Dan saudara-saudara, Ciccio itu datang ke pemakamannya waktu Maria terbaring di sana. Dan mereka rupanya setiap pagi itu sering berdoa di satu gereja namanya Santa Maria Assunta. Di sana, di kota sana, di Italia. Dan saudara tahu gak, setelah Maria meninggal dunia, Ciccio setiap pagi itu datang di gereja. Karena biasanya Maria sebelum pergi bekerja, dia berdoa dulu di gereja. Dan anjing ini duduk di sana, tepat ketika bel bunyi, teng, misa pagi, dia datang. Dan dia duduk di sana. Bahkan sampai Ciccio itu meninggal dunia, dia datang ke gereja. Karena itu kota kecil, orang tahu, orang kenal Maria dan orang kasih makan ini Ciccio. Dan ini anjing tetap datang seperti ketika Maria masih hidup. Dia datang pagi duduk di sana. Bukan karena dia berdoa, saya yakin saudara-saudara. Tapi dia setia karena apa? Karena dia mendapatkan kasih karunia dari Maria. Dan dia setia. Bahkan ketika Maria mati pun dia tetap setia. Sampai akhirnya saudara, sekian tahun berikutnya Ciccio pun meninggal. Kok meninggal? Mati saudara-saudara. Saudara, cerita ini adalah cerita yang saya yakin membuat kita tuh merasa bahwa saya yakin tidak ada di antara saudara tuh yang kemudian menyangkal bahwa satu kebenaran kita tuh harus belajar setia. Amin. Kita tuh harus belajar setia. Karena itu adalah hal yang indah. Di tengah dunia yang tidak setia. Di tengah pasangan yang selalu menuntut. Di tengah dunia yang selalu menuntut. Di tengah berbagai macam orang yang transaksi, kamu baik sama aku baru aku baik sama kamu. Aku baik sama kamu, kamu harus baik sama aku, betul gak? Dalam keluarga, kalau kita pakai cara itu, keluarga kita akan tercabik-cabik, saudara-saudara. Betul? Keluarga kita akan tercabik-cabik. Anak-anak kita akan jadi anak-anak yang terluka. Kenapa? Karena kita mainnya transaksi terus. Kita harus belajar seperti hati Bapa yang mengasihi dan setia. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Kami datang sebagai umat-Mu yang telah mengalami kesetiaan-Mu Tuhan. Hari ini ada di antara kami yang berkata dalam hati kami, Tuhan, tolong kami supaya setia. Tolong kami Tuhan untuk mengalami kesetiaan-Mu Tuhan. Dan tolong kami untuk menyadari bahwa sesungguhnya kami telah terlebih dahulu mendapatkan kesetiaan Tuhan. Karena itu biarlah hati ini Tuhan, kami menjadi suami-suami yang akhirnya mengalami dan menghidupi kesetiaan Tuhan kepada istri kami dan kepada anak-anak kami. Biarlah kami menjadi istri-istri yang juga mengalami kesetiaan Tuhan. Sehingga kami menjadi istri-istri yang juga menghidupi kesetiaan kepada suami dan anak-anak. Biarlah kami menjadi anak-anak yang juga mengalami kesetiaan Tuhan. Sehingga Tuhan kami mengalami dan menghidupi kesetiaan itu dalam hidup kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan jemaat-Mu hari ini yang sungguh-sungguh terbuka hatinya di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau melihat dan Engkau hadir dalam hatinya. Engkau bekerja di dalam hati mereka. Roh Kudus yang indah hadir dalam hati setiap jemaat-Mu. Dan kerjakanlah karya-Mu di dalam kehidupan mereka. Diberkatilah hidup mereka. Diberkatilah keluarga mereka. Diberkatilah hubungan suami istri. Diberkatilah hubungan orang tua dan anak. Diberkatilah bisnis mereka. Karena mereka mengalami kesetiaan Tuhan dan menghidupi kesetiaan itu.
Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini firman-Mu sekali lagi mengkalibrasi hati kami. Tuhan, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu yang tidak pernah berakhir itu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya.